Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast kita Pembangkit Listrik Olahan Sampah. Mungkin sebelumnya saya akan berikan gambaran secara umum apa yang dinamakan insinerator. Jadi insinerator itu adalah tungku pembakaran yang tertutup. Nanti gas buangnya itu akan disalurkan lewat chimney cerobong asap. Tapi sebelum keluar dari cerobong asap itu akan diproses dulu dengan temperatur yang tinggi, ya, jika di atas 850 derajat Celcius, sehingga racun-racun yang dihasilkan dari pembakaran sampah, terutama plastik dan sebagainya itu hampir hilang, hampir nol, ya. Nanti juga sebelum keluar ditangkap oleh namanya scrubber, ya, sehingga benar-benar nanti gas buang yang keluar adalah zero dioksin dan purin, ya, sehingga itu memenuhi standar batas yang ditentukan oleh KLH. Jadi nggak mungkin insinerator kita itu melanggar ketentuan KLH. Kita sangat sedih mendengar bahwa di Bandung itu 15 unit insinerator dilarang karena ternyata masih menghasilkan gas beracun. Itu mungkin karena temperaturnya di bawah 500 kemungkinan. Walaupun itu buatan luar, tapi karena prosesnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan, jadi hasilnya masih menghasilkan racun. Sedangkan insinerator kita, ya, itu akan lebih tinggi temperaturnya sehingga gas buangnya betul-betul bersih, tidak mengotori lingkungan, baik itu udara maupun air. Tamu kita pada saat ini adalah pertama Dr. Ali Herman Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Dia adalah mantan pejabat tinggi di PLN, banyak menangani pembangkit listrik di beberapa tempat, termasuk yang ada di Paiton, 400 megawatt itu pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara. Sekarang nanti yang kita bikin ada pembangkit listrik dengan bahan bakar sampah. Tamu berikutnya adalah Insinyur Mugi Raharjo. Apa kabar Pak Mugi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mugi ini adalah CEO dari perusahaan boiler di Jawa Timur dan juga anggota dari Ikatan Industri Berat, ya, Indonesia. Beliau juga udah banyak berpengalaman di bidang pembangkit listrik, termasuk juga membidani PA2 yang di Paiton. Beliau dulu sempat sekolah di luar negeri dengan proyek-proyeknya Pak Habibie dulu. Jadi ini orang-orang yang benar-benar secara ilmu dan prakteknya udah benar-benar mumpuni. Pak Herman mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai proyek kita. Terima kasih. Seperti disampaikan tadi mengenai insinerator, ya, itu memang kita perlu memahami, ya, fungsi dari insinerator itu. Jadi kalau kita paham, ya, kita harus memaksimalkan, ya, cara kita membuat, cara kita mengapresiasi, ya, insinerator itu, yang dalam hal ini adalah untuk membakar sampah. Nah, memang tadi disampaikan bahwa ada info bahwa 15 insinerator di Bandung dilarang beroperasi, ya, karena memberikan polusi yang membahayakan. Mungkin di sana insineratornya berkapasitas kecil, ya, sehingga untuk membuat dia lebih bersih itu memerlukan temperatur yang lebih tinggi, ya. Sedangkan dia kecil, temperaturnya nggak bisa tinggi, ya. Di samping aspek teknis juga menyangkut aspek komersial, juga mencakup lingkungan yang berdampak pada sosial, ya. Nah, itu sangat kompleks. Kita di sini sudah sejak kita ribut-ribut tentang pembangkit listrik dari olahan sampah ini, kita sudah ikut serta, ya, untuk mempelajari, untuk mengembangkan, untuk merumuskan, mewujudkan, ya, pengolahan sampah ini. Kenapa? Karena kita tahu, kita memahami bagaimana cara untuk membakar sampah itu dengan baik. Kita saling berkomunikasi satu sama lain, ya, antara lain, ya, dengan Pak Mugi. Nanti Pak Mugi, ya, menceritakan lebih detail apa yang disampaikan oleh host tadi, oleh Pak Hari Wisnu, ya, bagaimana supaya polutan atau polusi dari insinerator itu bisa ditangani atau bisa dieliminasi, ya. Kalau bisa nol, ya, kalau bisa keluar dari chimney, keluar dari cerobong asap itu tidak ada lagi racun-racun yang berbahaya. Sebenarnya teknologi yang diperhatikan untuk pembakaran sampah ini adalah bagaimana kita menghabiskan sampah, polusinya
tidak membahayakan, itu saja sebenarnya. Itu yang dipahami, yang sudah dikuasai teknologinya oleh Pak Mugi ini, timnya Pak Mugi, untuk membuat incinerator, untuk membuat bak sampahnya, untuk membuat scrubbernya, ya, untuk bagaimana supaya dioksinnya hilang, ya, pembakarannya harus tinggi, supaya pembakaran tinggi bagaimana, semua bisa disampaikan oleh Pak Mugi, sudah dirancang oleh Pak Mugi ini. Nah, kita di sini bicarakan bagaimana rancangan itu bisa terwujud, dibuat di Indonesia ini. Ya karena dirancang di Indonesia, semuanya dilihat oleh Pak Mugi ini bahwa material untuk membuat PLT sampah tadi ya, itu dengan maksimal, dengan efektif, efisien. Artinya apa? Sedapat mungkin dibuat di dalam negeri, domestik. Supaya apa? Supaya ada kemandirian. Jadi kita jangan bergantung, apalagi nanti dunia ini dengan ada misalnya perang saja, atau nanti ada perang yang lain, itu komunikasi atau hubungan antar negara itu, hubungan trading, hubungan perdagangan itu terganggu. Kita harus kembangkan sendiri. Memang tidak semua bisa dibuat dalam negeri. Misalnya ada material-material yang forged, metal yang kuat, gitu, tahan api yang sekian. Tubing, ya, itu bisa kita beli. Tapi kalau kita beli semua barang mentahnya, kita rangkai semua, itu bisa lebih murah daripada kita beli dari luar utuh. Tolong Pak luar negeri, tolong buat di sini. Jadi ya, kami nggak mau tahu, pokoknya jadi. Itu beda kalau kita buat, beli materialnya, kita rangkup sini, ada ahli-ahlinya yang sudah berpuluhan tahun di sini, membuat itu lebih efektif, lebih murah. Nah, itu yang lagi kita buat. Kita bisa menawarkan kepada Pemda-Pemda, ya, kita akan usahakan menawarkan untuk memberikan gambaran bahwa yang kita buat ini, ya, yang kita rancang ini, itu tidak kalah, ya, bisa bersaing, bahkan harganya pasti lebih murah. Karena kita dari hulu hilir bisa kita rangkum lebih murah dibandingkan kalau kita beli impor langsung dari sana, pokoknya kami maunya jadi turnkey itu mahal. Untuk lebih teknis, bagaimana secara teknis dia dari polusinya bisa dikurangi atau bisa dihapuskan. Kemudian yang kedua, bagaimana merangkum itu, merancang dan mengkonstruksikannya itu dengan efektif, efisien, dan harga yang kompetitif bersaing. Sehingga listrik yang dihasilkannya juga akan lebih murah, tentunya lebih murah dari 20 sen. Oke, Pak Ali, waduh, bagus sekali penjelasannya dari Pak Ali ini. Memang, jadi kalau kita beli utuh dari luar negeri, ya, misalnya dari Cina, itu kita akan selalu tergantung kepada Cina. Nanti kalau ada kerusakan, maintenance, kita harus manggil dia lagi. Mungkin dia namanya trik bisnis, ya, itu banyak, harga pertama murah, tapi nanti spare part-nya tergantung dia itu bisa mahal, belum tenaga kerjanya. Orang kita hanya nonton aja, tapi kalau kita bikin sendiri, ngerakit sendiri, nanti banyak ahli-ahli kita bisa merawat, membuat, dan sebagainya. Itu jatuhnya lebih murah dan orang kita tambah pintar. Untuk itu saya persilakan Pak Mugi untuk menjelaskan lebih detail lagi, Pak. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Arwis. Ya. Terkait dengan tadi diskusi pembukaan incinerator tadi, yang perlu kami sampaikan di sini, sudah dijelaskan oleh Pak Ali bahwa memang kita tidak sembarangan membakar sampah. Karena sampah ini juga diatur oleh ketentuan KLH, ya. Betul. Misalnya khusus untuk emisi dioksin itu diatur ambang batasnya 0,1 nanogram per normal meter kubik. Jadi itu memang kecil sekali. Jadi kita harus tahu apa itu dioksin yang dihasilkan dan dari mana asalnya, kan begitu. Ya. Nah, terus teknologinya ya memang teknologi ada pembakaran yang tadi yang disampaikan incinerator. Memang yang umum itu kita gunakan teknologi incinerator. Kenapa bukan teknologi yang lain, itu ada cerita lain lagi, ya. Tapi di sini kita fokuskan ke teknologi incinerator. Secara worldwide atau secara umum di dunia ini, teknologi incinerator ini sudah diaplikasikan di banyak negara. Mungkin sudah lebih dari 1000 incinerator unit, ya, di dunia ini yang digunakan untuk membakar sampah tanpa masalah, kan begitu. Apalagi standar Eropa lebih ketat lagi, yang namanya Euro 2.0 itu lebih ketat lagi. Cuman saya menerangkan garis besarnya saja, bagaimana kita bisa mengelola dioksin yang ditimbulkan pembakaran akibat dari adanya plastik di situ, ya. Kalau tidak ada plastik mungkin jarang dioksinnya, tapi karena ada plastik. Terus yang kedua, sumbernya juga dari dapur rumah tangga, itu ada
ada garam-garam. Ya. Oh, iya, Jadi organik itu ada garam-garam, itu ada HCl di situ, sehingga dia juga akan menimbulkan klorin akhirnya menimbulkan dioksin di situ. Oke. Jadi itu yang penting kita cermati dari mana sumber dioksin itu. Yang kedua, bagaimana kita mengenerapkan teknologi yang pas agar dioksin ini bisa kita tekan. Secara ilmu pengetahuan kita tahu semua bahwa dioksin itu terbentuk karena pembakaran yang rendah. Misalnya di bawah 850 itu dioksin akan lebih dari 0,2, 0,3 bahkan bisa sampai 1 ppm ya, atau 2 ppm. Jadi itu besar sekali dibandingkan dengan standarnya. Nah, sehingga itu yang perlu kita antisipasi bagaimana agar dioksin ini kita bisa serendah-rendahnya. Tentunya strateginya satu adalah meninggikan temperatur pembakaran dengan cara turbulensi kita naikkan di dalam Ruang bakar ya. combustion chamber dengan menggunakan secondary air yang high pressure sehingga dia terjadi turbulensi yang bagus di situ. Yang kedua juga masalah resident time, di mana dioksin ini minimum itu terjadi pembakaran 850 derajat Celcius selama 2 detik minimum. Minimum ya. Nah, sehingga kita juga harus mendesain furnace kita dan sebagainya supaya dia punya resident time yang lebih dari 2 detik. Misalnya 7 detik, 8 detik itu sudah cukup. Masalahnya yang banyak incinerator itu kan dia memang furnace-nya nggak didesain seperti itu. Rendah sekali, dibakar begitu aja. Meskipun temperaturnya tinggi, tapi resident time-nya kurang, dioksinnya juga masih terjadi, Pak. Jadi di samping temperatur itu juga ada yang namanya resident time. Setelah itu kalau kita dapatkan dua kombinasi tadi, temperatur tinggi dan resident time yang baik, dioksin itu perkiraan sekitar 0,15, 0,12 kira-kira gitu ya. Nah, sehingga nanti kita masih memerlukan yang namanya scrubber dengan cara karbon aktif itu kita injeksikan di dalam wet scrubber, di mana karbon aktif kan memiliki pori-pori banyak itu yang bisa menangkap dioksin, terjebak di situ. Menyerap deh ya. Dia terjebak dioksin di dalam pori-pori karbon aktif. Begitu juga dengan klor atau kandungan-kandungan logam berat itu akan terjebak semuanya di dalam atom-atom ini karbon. apa namanya molekul-molekulnya ini apa namanya karbon aktif ya. Sehingga karbon aktifnya nanti turun ke bawah, baru nanti kita treatment seperti solid yang kita treatment, bukan lagi gas yang kita treatment. Itu adalah cara-cara bagaimana kita mengurangi dioksin dan furan, sekaligus juga bagaimana kita juga particulate emission supaya kita turunkan dan sebagainya. Kita juga harus menggunakan back filter dan sebagainya ya, supaya dia bisa di bawah 2,5 mg dan sebagainya. Ini yang diperlukan sehingga kita tetap aman di dalam menerapkan teknologi ini. Ya. Jadi emisi berupa polutan tadi itu bisa kita tekan sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan KLH dan internasional, baik itu dioksin, baik itu juga PM particulate matter tadi atau debu-debu halus ya. Baik itu juga NOx atau SOx kalau memang kita bahan bakarnya itu banyak sekali sulfur dan nitrogen dan lain-lain. Ya. Tadi dari penjelasan Pak Mugi udah jelas sekali bahwa incinerator kita itu bisa memaintain, bisa menurunkan tingkat dioksin malah bisa sampai 0 karena di sana temperatur bakarnya lebih dari 850, juga gas buangnya ditangkap oleh backup scrubber yang ada karbon aktifnya. Jadi benar-benar gas buang yang keluar dari chimney atau dari cerobong asap itu benar-benar bersih. Tolong Pak Mugi dijelaskan juga mengenai tadi kualitasnya, mengenai harganya, mungkin karena ada hubungannya juga dengan TKDN ya, kandungan TKDN. Mungkin Pak Mugi bisa jelaskan mengenai itu, Pak? Iya, memang desain-desain kami ini mengacu pada semangat nasional ya, semangat nasional dan regulasi-regulasi yang telah dibuat. Misalnya mengacu pada TKDN, meskipun belum ada aturan khusus masalah TKDN yang mengatur PLTSA ini. Cuman moral kita, semangat kita itu mengacu ke situ. Apalagi tadi sampaikan Pak Ali juga benar bahwa kita juga ketahanan ini juga penting ya Pak ya. Betul. Dalam area-area seperti ini, jangan sampai kita terlalu bergantung pada pihak asing. Kan? Setuju, Pak. Saya kasih contoh bagaimana kita itu bisa tidak bergantung dari pihak asing secara
prakteknya, Pak. Prakteknya. Prakteknya. Kalau kita nggak menguasai engineering, nggak menguasai ilmunya, itu semuanya serba sulit sebetulnya. Betul, betul. Serba sulit. Minta gambar tidak dikasih, minta spesifikasi tidak dikasih, ya. Apalagi minta pengetahuan, misalnya Iya, ini kena iya. apa, atau ini bagaimana, itu Iya, nggak akan iya. pernah dikasih. Iya, Itu iya. nomor satu. Betul. Ya. Jadi ini buah simalakama. Ketika nanti manufaktur kita ini minta drawing, minta spesifikasi, nggak pernah dikasih, dia nggak akan pernah bisa buat. Oh, Nggak, ini nggak bisa buat. iya, Ya, karena orang fabrikasi itu kan inputnya adalah drawing, Betul. inputnya adalah kalkulasi, inputnya ada spesifikasi teknik, betul Pak ya? Betul, betul. Baru dia bisa kerja. Iya, iya. Nah, input ini dipegang siapa? Kan begitu. Nah, input itu kalau Manufacturing. dipegang orang luar, Orang ya kita luar. nggak bisa apa-apa. Iya, iya. Nah, sekarang kami kan sudah dikasih pengalaman sama pemerintah juga untuk mengembangkan boiler ya dulu Betul. di PLTU. Iya, iya. Tahun-tahun 2010, 2008, Iya, zaman Pak Ali, zaman yang lain-lain Iya, itu kita kembangkan sehingga kita Iya, dari situ mengetahui persis bagaimana kita merancang Iya, iya. furnace atau boiler furnace, bagaimana iya. kita menghitung superheater dan lain-lain. Dari situ kita bisa generate gambar. Iya, iya. Gambarnya kita bisa kasih ke teman kita, ke siapapun yang bisa Iya, untuk, iya. nah itu nomor satu. Iya. Faktur. Ya, manufaktur seperti Barata. Sekarang kita sudah aliansi industri berat ini, kita kompak, kita buat list mana yang bisa kita kerjakan. Iya. Bukan hampir, semua boiler itu bisa kita kerjakan semua, Mas. Siap. Cuman memang ada material yang kita masih impor. Iya, iya. Misalnya seperti cubing. Iya, iya. Cubing itu kita belum bisa produksi dalam, bukan belum bisa ya, belum ada. Belum ada ya. Belum oke. ada pabriknya di dalam negeri kita. Jadi kita harus impor. Iya, iya. Apakah itu oke Pak Mugi? Oke saja. Karena Iya. itu sebagai raw material buat kami. Iya, iya. Nah, yang high value sebetulnya bukan itu. Iya, iya. Yang high value itu adalah kreativitas daripada engineering kita, Desain. fabrikasi kita, desain kita, Iya, value betul. added itu. Contohnya gini aja Pak, 1 kilogram cubing itu harganya kira-kira $2 sampai maksimum $10 Iya, kalau iya. yang standar-standar ya. Iya. Tergantung grade-nya, misalnya Iya. $10, $2, $10, 1 kilo. Iya. Tapi kalau kita jual dalam bentuk boiler yang sudah jadi, itu kan Berpuluh- value-nya berlipat-lipat. berlipat-lipat, Iya. berpuluh-puluh kali lipat. Betul. Saya hitungnya berpuluh-puluh kali lipat, kan begitu. Itu artinya added value itu bukan di situ. Betul. Added value itu di keringat kita, di Keringat, pikiran desain, kita, iya. di anunya. Lah ini boiler ini atau BOP atau PLTSA sampah itu tidak mesin seperti buat pabrik mobil, Pak. Iya, iya. Masuk kasih robot jadi. Iya, Ini iya. manusia semua. Oh, Handmade, tailor-made. Iya, Kan iya. begitu. Iya, iya. Ini ada yang kapasitas 800 kita hitung, kapasitas 700 kita hitung, kapasitas 1000 ton per day kita hitung, Betul, kan Pak. begitu. Iya, Itu iya. lain-lain. Spesifik ya, Pak ya? Spesifik. Nanti di daerah Bali itu banyak kayu, lain lagi. Sampahnya, jenis lain sampahnya lagi. gimana? Ya, Iya, iya, di iya. daerah Jakarta gimana? Iya. banyak plastik, lain lagi. Surabaya banyak organik, lain lagi. Iya, iya. Ini tailor made dan ini yang kami sampaikan di sini. Kalau daya saing kita itu bersainglah dalam hal-hal seperti ini. Betul, siap. Tapi kalau kita misalnya harus buat produksi mass product seperti robotik, automation dan sebagainya, mungkin kita masih kalah mungkin ya Pak Iya, ya. iya, iya. Mungkin kita masih kalah dengan pihak-pihak luar. Tapi kalau otak kita gunakan, keterampilan kita gunakan, tukang las kita gunakan, Iya, iya. nggak ada yang ngalahkan Indonesia. Pak. Iya, iya. Yakin Pak itu. Gitu ya, Pak, ya. Iya, iya. Kira-kira gitu. Karena kalau kita bilang keekonomian itu kan udah desain engineering sampai ke maintenance-nya. Betul, betul. Bukan hanya beli sesaat aja kan. Betul, betul. Desain engineering, fabrikasi, commissioning, performance testing, sampai operation maintenance, sampai nanti service repair-nya dan sebagainya. Iya, betul, betul, betul. Itu ekosistem seperti itu kalau kita kuasai ya tentunya kita lebih kompetitif, jauh lebih kompetitif. Karena kita tahu persis bagaimana alat-alat itu dirancang sehingga nanti pada suatu saat tertentu kalau misalnya customer kita memerlukan spesifikasi, tidak lagi mereka cari-cari ke tempat lain. Iya, iya. Kita aja kasih spesifikasi, kita kasih gambar. Saya sering ditanya bagaimana? Ya saya kasih gambar aja kan Anda sudah bisa. Seperti gitu Pak ya. Iya, iya. Karena kita menguasai Iya, teknologinya, itu adalah Betul. pentingnya. Meskipun mungkin value teknologi itu kalau kita uangkan dalam bentuk tenaga kerja mungkin kecil Pak. Ya. Kecil, iya, iya. Karena itu kan sekian persen dari man hour. Tapi itu kunci gitu. Betul, betul. Untuk bisa
fabrikator-fabrikator bekerja untuk bisa material belanja. Kalau tanpa itu kan kita nggak bisa beli juga. Betul, Pak. Nah, seperti itu kira-kira gambarnya. Jadi dalam rangka TKDN tadi itu kalau memang tidak ada barangnya di sini nggak usah dipaksa. Betul. Tetapi kalau ada barangnya di sini, orangnya juga mampu, pabriknya juga ada, harus kita gunakan. Karena itu pasti kita bisa kompetitif gitu. Kecuali nggak ada, Pak. Nggak ada barang yang nggak ada, orangnya nggak ada, mesinnya nggak ada, apa boleh buat kan gitu, kita impor. Tapi kalau sudah ada semua di Barata banyak mesin-mesin itu, engineer juga banyak kita ini ya gitu ya, dan lain-lain, banyak nganggur malah. ini yang harus kita manfaatkan. Setuju, Pak. Saya pikir itu Pak yang paling penting, sehingga dengan semangat TKDN kita nggak ngawur, harus 100% nggak perlu. Dioptimasikan aja TKDN. Kan kadang-kadang bapak-bapak ada yang kalau TKDN nanti mahal, ya kita nggak usah paksa. Memang kalau memang sudah bisa dikembangkan, kita jujur aja kan gitu kan. Waktu dengan Pak Ali dulu, bagus itu Pak Ali survei ke pabrik kami, dilihat mampu nggak, proses sebagainya. Setelah itu benar-benar dikasih kesempatan, kan begitu. Jadi ada proses lah Pak. Nah, karena bagaimanapun juga ini adalah hal yang baru, meskipun ini kita pernah buat boiler di batubara, ini kan relatif baru untuk sampah, tetap proses-proses itu juga kita ikuti. Nah, untuk proses fabrikasi semuanya sudah standar Pak. Kita menggunakan ASME, ada JIS, ada DIN dan lain-lain. Itu teman-teman fabrikator kita sudah sangat familiar. Bahkan untuk GB pun standar Cina kita juga bisa buat di sini gitu ya. Jadi itu saya pikir nggak ada masalah. Yang masalah apakah mau negara luar itu memberikan informasi drawing, informasi kalkulasi, informasi teknologi dan lain-lain ke kita. Itu masalahnya di situ. Kalau itu nggak mau, ya sudah. Sampai kapanpun juga kita nggak akan merdeka. Betul. Lah ini yang harus kita rebut di situ. Saya pikir itu aja, Pak. Oke, jadi dulu ada semacam iming-iming. Jadi kita itu kerjasama dengan luar negeri dengan harapan ada transfer of teknologi. Itu nggak mungkin terjadi. Karena teknologi itu adalah kuncinya. Kalau teknologinya udah dikasih sama kita, dia akan lepas. Jadi namanya drawing, standar, desain nggak bakal dikasih. Saya di Permia kan gitu juga Pak. Jadi kita selalu tergantung. Kalau kita beli satu unit komplit, orang kita nggak tahu apa-apa. Jadi mereka menunjukkan harus begini, ini maintenance-nya harus begini dan sebagainya. Jadi ketergantungan kita hampir 100% dan harga bisa dimainkan sama mereka. Dan saya tadi dengar bahwa jadi kita udah tahu standar-standar Jepang, standar Cina, standar Jerman dan sebagainya. Itu udah pintar sekali. Saya bilang saya yakin desain kita ini lebih kompetitif, apalagi untuk the long run. Kan ini barang ini untuk bukan hanya sebentar tapi untuk long run ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa bertahan lebih lama dan lebih efisien. Mungkin Pak Ali bisa menambahkan Pak? Itu intinya tadi TKDN, jangan desain engineering. Itu intinya sebenarnya pembakaran sampah atau pengolahan sampah ya, yang menghasilkan listrik ini itu teknologinya, apalagi tadi disebutkan bahwa sudah ada ribuan, di Cina itu ratusan dibuat di dunia ini. Di Indonesia sudah ada, tapi belum menghasilkan listrik. Ada juga menghasilkan listrik, ada di Surabaya, tapi itu pakai pyrolysis. Tingkat kandungan dalam negeri. Pada intinya adalah untuk mengembangkan kemandirian. Kita itu kalau di Indonesia itu penduduknya 280 juta, ya, satu hari mengeluarkan 1,5 kilo berapa juta ton per tahun harus musnahkan. Nah, artinya apa? Kita harus membuat banyak pengolahan sampah atau pembangkit listrik, pengolahan sampah atau pengolahan sampah lah. Kalau nggak mau dibuat listrik boleh, tapi sampah itu harus habis. Tapi kalau sampah itu dibakar, ada panas, sayang kalau nggak dijadikan listrik. Buat listrik, pembangkit listrik dari olahan sampah. Itu banyak sekali yang akan kita buat. Masa kita harus beli semua, dari mana kita beli? Ya, nah itu yang perlu diperhatikan. Kalau ada nanti setiap kota itu ada 5
olahan sampah yang dibuat setiap kabupaten ada satu misalnya ya, Iya. itu ada berapa? Ada 500-an pengolahan sampah yang harus kita buat. Apakah itu harus kita beli semua? Sekarang kita mau beli 34. Ya, padahal semuanya itu bisa kita buat di sini dengan harga yang lebih kompetitif. Iya. Dengan engineering atau desain kita sendiri. Tidak kalah, yang penting di situ ada listrik dan emisinya atau polusinya bersih. Itu yang penting. Dan itu sudah dikuasai oleh teman-teman kita dari Bandung, Surabaya ini, khususnya dari Surabaya. Kalau masalah pembakaran dan untuk listriknya itu sudah 20 tahun yang lalu sudah bisa dibuat sendiri oleh Pak Mugi dan kawan-kawan ini. Apalagi sekarang ya sudah bisa trading, sudah bisa. Kalau kita nggak ada tubing atau tabung boilernya nggak ada, kita bisa beli cepat, bisa besok bisa datang, bisa kita buat. Ya. Yang lain rancangannya ya kita buat sendiri rancangannya. Ya. Sehingga apa, kemandirian itu bisa kita dapatkan. Kita bisa membuat sendiri untuk pengolahan sampah itu yang menghasilkan listrik. Ya. Kalau kita buat sendiri tentunya akan banyak menggunakan tenaga kerja dalam negeri. Harganya akan lebih murah. Ya. Kemudian sustainability atau keberlangsungannya itu bisa digaransi karena kita buat sendiri. Enggak seperti dikatakan Pak Hari Wisnu tadi. Kalau ada rusak nanti masa kita harus telepon lagi. Rekan Cina bisa nggak dikirim yang ini tuh loh, yang pipanya ini. Itu jadi nunggu seminggu, ya. Nunggu 2 minggu, tunggu. Kalau mau cepat pakai pesawat misalnya. Nah itu jadi ketergantungan keluar itu masih ada. Kemandirian itu jangan sampai kita hilangkan. Kemudian juga aspek cost-nya itu akan lebih murah kita kembangkan pembangkit listrik olahan sampah kita. Lebih murah dibandingkan kalau kita beli langsung. Perusahaan dari luar kalau membuat di sana mungkin murah bagi orang sana. Tapi kalau dibawa ke sini ya mereka dibayar 2 kali. Tukang lasnya bawa dari sana, ini dari sana, segala macam. Bending boilernya itu ini dibuat di sana, angkutannya jadi lebih mahal, harganya lebih mahal. Kalau kita buat sini mungkin harganya sedikit lebih mahal atau sama, tapi kita membayar Tenaga pekerja lokal ya. Ekonomi berputar, kemandirian terjadi. Jadi sekali lagi ya kita mendukung ya program pemerintah untuk menghapuskan atau menghilangkan ya tumpukan sampah, untuk memusnahkan sampah ya. Kemudian juga kita mendukung kemandirian ya, manufacturing kita ya, industri berat kita ya, supaya tidak tergantung pada luar ya. Tentunya ya saya akan bicara juga kita mendukung ya kemampuan atau ketahanan fiskal kita ya, jangan sampai habis ke mana-mana untuk membeli yang sebenarnya bisa kita buat ya. Jadi kemandirian kita buat karena kita mampu. Sebenarnya ini adalah teknologi yang bisa kita kuasai. Kita mendukung peraturan presiden untuk olahan sampah ini, untuk memusnahkan sampah. Kita juga mendukung pihak-pihak yang sudah ditugasi untuk menjalankan pemusnahan sampah ini. Ada Danantara, kita dukung Danantara. Kita juga mendukung Pemda-Pemda yang belum kebagian jatah untuk membuat sampah. Kita akan bersedia siap. Terima kasih Pak Ali sama Pak Mugi. Sangat jelas sekali bahwa kita mampu ya membuat insinerator untuk membakar sampah dan panasnya dipakai untuk tenaga listrik. Dengan desain kita, dengan tenaga kerja kita, sehingga ketergantungan kita ke luar negeri akan sangat-sangat minim. Jadi nanti kan ada maintenance-nya, ada pembelian spare part, semuanya bisa kita bikin sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.